Selamat datang di channel Nur Laila YK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi dengan topik desa, tipologi, dan karakteristiknya. Ya, ini adalah mata kuliah sosiologi pedesaan. Ya, pertama saya akan menyampaikan tentang konsep desa. Apa sih yang dimaksud dengan desa? Secara etimologi, desa adalah berasal dari kata desi. Apa maknanya? Desi adalah tanah air. Sehingga yang dimaksud dengan desa adalah tanah air di mana kita dilahirkan, tempat di mana seseorang itu memulai hidupnya. Nah, secara undang-undang, dalam undang-undang tentang desa, desa dimaknai sebagai suatu wilayah yang menjadi satu kesatuan masyarakat. Jadi disebut desa karena adanya kesatuan masyarakat yang tinggal di suatu wilayah, kemudian ada suatu aturan hukum, kemudian ada yang mengurusnya, atau yang dalam konteks ini adalah ada pemerintahan yang mengelola desa atau wilayah tersebut. Yang dikelola siapa? Yang dikelola adalah masyarakat yang ada di pedesaan. Jadi intinya desa, apa tadi unsurnya? Ada wilayah, kemudian ada masyarakat, kemudian ada yang mengatur. Sehingga kemudian masyarakat yang ada di desa ada batas wilayahnya, kemudian ada aturan hukum yang mengaturnya. Oke, kemudian kita lihat desa-desa di Indonesia ini memang kalau dalam konteks bahasa Inggris namanya adalah village atau rural gitu ya. Jadi kita sering memperkontrakan gitu ya, itu antara desa itu sebagai rural, kemudian kota adalah urban gitu ya. Nah, kalau dalam konteks pemerintahan maka desa itu biasanya dipimpin oleh kepala desa. Sementara kalau perkotaan itu kota dipimpin oleh seorang lurah atau pemimpin yang tertinggi dalam konteks pemerintahan. Nah, desa-desa di Indonesia itu biasanya dia banyak pada karakteristiknya adalah komoditasnya adalah komoditas pertanian, atau karena mereka memang tinggal di pedesaan sehingga potensinya adalah potensi pertanian. Nah, dalam beberapa istilah di desa itu ada istilah nagari. Kalau di Sumatera Barat ada istilah nagari. Kemudian kalau di Bengkulu ada marga. Kemudian kalau di Jawa Tengah atau Jawa Timur atau Jawa yaitu namanya desa atau desa ya. Nah, itu bahasa Indonesianya atau bahasa Jawanya. Kemudian kalau di DIY, nah ini yang tinggal di DIY, desa itu adalah kalurahan. Kemudian kalau di daerah Kalimantan namanya adalah kampung. Nah, ini istilah-istilah lain yang disebut dengan desa. Tetapi sebenarnya makna yang dikandung itu sama. Nah, kemudian desa ini dikuatkan atau diperkuat dengan undang-undang desa yang di sana kemudian memberikan peluang bagi desa untuk mendapatkan akses anggaran yang lebih besar, kemudian berkembang dan juga memperkuat potensi dan juga pengembangan pembangunan yang kemudian berbasis kewilayahan. Kehadiran desa-desa baru di Indonesia masih terus-menerus bertambah sampai kemudian memang suatu pemerintahan desa itu memiliki kapasitas untuk mengembangkan dirinya. Nah, kita masuk ke unsur-unsur desa. Ada berapa unsur desa? Nah, ada wilayah. Tadi sudah kita sampaikan ya, adanya daerah atau wilayah atau teritori yang itu merupakan suatu lokasi. Kemudian ada siapa? Ada penduduknya atau masyarakat yang tinggal di suatu desa tersebut. Kemudian yang kedua ada aturan atau tata kehidupan, baik itu norma-norma tertulis atau aturan-aturan positif maupun yang tidak tertulis. Karena biasanya dalam suatu masyarakat itu ada norma yang berlaku secara tidak tertulis. Kemudian ada letaknya di mana? Dia ada di suatu daerah. Nah, kemudian karakteristik desa menurut Rockford dan Warren, yang pertama adalah memiliki sifat yang homogen dalam hal mata pencaharian. Biasanya desa ini memiliki suatu hal atau karakteristik yang masyarakatnya itu cenderung homogen. Kemudian yang kedua, anggota keluarganya lebih ditekankan kepada
intinya mereka itu biasanya berkerabat dalam sebuah atau suatu desa. Mereka biasanya masih satu kerabat, jadi masih saudaraan gitu ya. Jadi kalau ada terah gitu, misalnya wah satu desa adalah saudara gitu. Kemudian yang lain adalah, yang ketiga adalah hubungan sesama anggota masyarakat itu lebih intim dan awet. Kenapa? Karena mereka sering berinteraksi, kemudian memiliki kekerabatan yang sangat kuat. Nah, kemudian dalam teknologi lain, karakteristik desa menurut Paul Landis itu disampaikan yang pertama mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal satu sama lain. Jadi kita kalau misalnya mencari alamat siapa ya, misalnya mencari alamatnya Mas Diki gitu ya, di suatu desa di ujung sana sudah ketahuan, oh Mas Diki itu yang kuliah di Polbangtan Yuma misalnya. Nah, karena apa? Karena mereka saling mengenal dan bergaul. Kemudian yang kedua ada pertalian atau perasaan yang sama tentang sesuatu kebiasaan. Yang ketiga adalah cara berusaha perekonomiannya adalah agraris dan umumnya dipengaruhi oleh kondisi alam. Nah, sekarang kita melihat tipologi desa. Apa saja yang kemudian tipologi desa dilihat dari kondisi masyarakatnya. Yang pertama, kegiatan pokok yang ditekuninya adalah kegiatan yang kemudian bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau kita mendengar istilah subsisten, petani yang biasanya dia berusaha tani itu bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ini sebenarnya menjadi PR kita semua ya, bahwa pertanian itu harusnya sudah mulai meninggalkan hal-hal yang kemudian sifatnya subsisten menuju agribisnis. Tetapi memang kita tidak bisa memungkiri bahwa di desa ini masih banyak sekali petani yang memang mereka bertani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja gitu. Kemudian yang kedua adalah pola pemukiman. Jadi mereka biasanya hidup atau berada dalam sebuah pemukiman yang terkonsentrasi di suatu wilayah tertentu. Kemudian ada tingkat perkembangan masyarakat desa itu sendiri yang kemudian dia berkembang sesuai dengan kondisi. Artinya tidak ada seseorang atau satu kelompok di desa itu yang kemudian menonjol sendiri, yang kemudian tidak bisa bersama-sama dengan tetangga atau masyarakat desa yang lain. Kemudian mata pencaharian pokoknya juga sama. Nah, kita melihat, nanti silahkan dibaca di dalam PPT-nya, tipologi desa berdasarkan perkembangan masyarakat. Ada pradesa atau desa tradisional. Biasanya desa ini masih tergantung atau mengandalkan kondisi alam. Biasanya ada pembagian berdasarkan gender. Kemudian biasanya tipe desa ini dapat dijumpai pada desa atau masyarakat suku terasing. Jadi masih berupa suatu wilayah saja yang belum disebut dengan desa. Kemudian baru desa swadaya, ya tergantung pada kemampuan sendiri, ada susunan kelas masyarakat, kemudian ada kedudukan dinilai dari keturunan dan luasnya pemilikan lahan. Jadi sudah melihat lebih dari sekedar pradesa. Nah, kemudian desa swakarsa. Nah, ini desa yang mulai tumbuh, artinya sudah tidak semata-mata bergantung pada kepemimpinan desa secara informal, tetapi sudah berbentuk sebuah pemerintahan. Kemudian karya dan jasa dan keterampilan mulai diatur sesuai dengan nilai-nilai yang ada di sana, termasuk kemudian komoditas ekonominya. Kemudian mobilitas sosial juga sudah mulai ada. Nah, ini kemudian ada desa yang selanjutnya adalah desa swasembada. Masyarakatnya telah maju, kemudian partisipasinya sudah besar, bagus, kemudian sudah terdapat masyarakat yang berani mengambil resiko untuk berwirausaha, untuk menjadi wira swasta dan seterusnya. Nah, kemudian ada tipologi desa berdasarkan pemukiman, ada the farmer village type gitu ya, atau desa yang penduduknya tinggal bersama dalam suatu daerah pertanian. Kemudian yang lain lagi adalah the nebulous farm type. Desa ini sebagian penduduknya tinggal bersama di suatu daerah dengan lahan pertanian di sekitarnya, dan sebagian kecil penduduknya tersebar di luar pemukiman yang padat tersebut. Kemudian ada the arranged isolated farm type. Tipe desa ini penduduknya bermukim di sepanjang jalan utama menuju di pinggir jalan utama. Kemudian the pure isolated type. Nah, ini berdasarkan pemukiman ya. Tipe desa ini penduduknya sangat tersebar di beberapa wilayah. Nah, teman-teman jangan lupa bahwa desa ini karena desa memiliki karakteristik yang kental secara sosiologis, maka dalam konteks penyuluhan pertanian kita harus melihat desa ini sebagai sebuah entitas yang
kita tidak bisa menafikan hubungan-hubungan interpersonal dan juga kedekatan sosial di antara anggota masyarakatnya. Oke, kita akhiri video ini sampai di sini. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.